Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai faktor persekutuan terbesar. Nah, tentunya materi ini sudah familiar ya dengan kalian, karena ini di SD kalian pasti pernah mempelajari ini. Nah, jadi apa itu faktor persekutuan terbesar atau FPB? Terlebih dahulu, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, kita akan mencari FPB bilangan bulat positif. Di sini ada FPB dari 28 dan 42. FPB dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Sementara faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 18, 21, dan 42. Nah, untuk mencari FPB-nya, kita perlu mencari faktor-faktor persekutuan atau faktor yang sama, yaitu di sini ada 1, sini ada 1, sini ada 2, sini ada 2. Nah, di sini ada 4, di sini tidak ada 4, maka 4 ini bukan faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan lainnya itu yang mana? Ya, ini berarti yang 7, karena dua-duanya ada. Nah, sekarang kalau ditanya FPB-nya yang mana berarti? FPB-nya adalah yang terbesar, yaitu adalah 7. Nah, kemudian kalau ditanya lagi FPB dari 40 dan 9. Faktor dari 40 itu ada 1, 2, 5, 10, 20, dan 40. Sementara faktor dari 9 itu adalah 1, 3, dan 9. Nah, di sini faktor persekutuannya adalah 1. Dan 1 ini adalah satu-satunya, maka FPB-nya adalah 1. Jadi, misalkan ada A dan B adalah bilangan bulat dengan salah satu dari kedua bilangan tersebut tidak 0. Maka FPB-nya dari A dan B misalkan dinotasikan sebagai FPB A dan B itu sama dengan bilangan positif D, maka dia memenuhi sifat-sifat berikut ini. Jadi karena D itu merupakan FPB dari A dan B, pasti D itu membagi A dan D itu membagi B. Nah, jika ada C yang merupakan faktor persekutuan lain yang membagi A dan B, maka tentunya C itu pasti kurang dari sama dengan D. Mengapa? Karena D itu merupakan faktor persekutuan terbesar. Jadi C itu pasti kalau tidak kurang dari, ya dia sama dengan D. Dengan demikian, kalau ada FPB dari bilangan bulat negatif, maka diperoleh sebagai berikut. Jadi kalau ditanya ada FPB dari negatif 28 dan 42, maka kalian cari faktor bulat positif dari negatif 28 dan 42, maka ketemunya adalah 7. Selanjutnya FPB dari negatif 8 dan 2 adalah kita cari faktor bulat positif dari negatif 8 dan 2, maka diperoleh hasilnya adalah 2. FPB dari negatif 5 dan 5 adalah 5, karena faktor bulat positif dari negatif 5 adalah 1 dan 5, sama dengan faktor bulat positif dari 5. Jadi FPB-nya adalah 5. Selanjutnya FPB dari negatif 40 dan negatif 9, kita cari faktor bulat positif dari negatif 40 dan negatif 9, maka ketemunya adalah 1. Berdasarkan teorema keterbagian, jika D itu membagi A dan D itu membagi B, maka D itu membagi kombinasi linier dari A dan B, yaitu AX ditambah BY untuk sembarang bilangan bulat X dan Y. Nah, dengan demikian, jika kita misalkan ya, FPB A dan B itu sama dengan D, dengan berdasarkan definisi D itu pasti membagi A dan D itu membagi B, maka bisa kita tulis D itu sama dengan FPB dari A dan B sama dengan AX ditambah BY. Dengan demikian kita peroleh teorema, misalkan A dan B adalah bilangan bulat tak 0, maka terdapat bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga FPB dari A dan B itu sama dengan AX ditambah BY. Nah, silahkan perhatikan kembali contoh ini. Ada sesuatu
di mana negatif 40 dan negatif 9 itu FBB-nya adalah 1. Nah, ini FBB negatif 40 dan negatif 9 itu kan sama dengan 1, maka negatif 40 dan negatif 9 itu disebut relatif prima. Apa itu relatif prima? Relatif prima itu adalah jika ada dua bilangan A dan B dan keduanya itu tidak nol, dikatakan relatif prima jika FBB A dan B itu sama dengan 1. Contoh lain, bilangan yang relatif prima adalah 15 dan 8. Nah, faktor dari 15 itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Sementara 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, bisa dilihat di sini, faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Maka bisa dikatakan 15 dan 8 itu relatif prima. Karena FPB dari 15 dan 8 itu sama dengan 1. Nah, contoh lainnya, misalkan kita akan mencari FBB dari 30 dan 23. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 15, dan 30. Sedangkan faktor dari 23 adalah 1 dan 23. Nah, dengan demikian faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Maka 30 dan 23 itu dikatakan relatif prima, atau ada juga yang menyebutnya saling prima, karena FBB dari 30 dan 23 itu sama dengan 1. Nah, akibat dari definisi ini muncul teorema yang lain. Salah satunya adalah misalkan ada A dan B adalah bilangan bulat yang tidak nol, maka bilangan A dan B dikatakan relatif prima jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga 1 sama dengan AX ditambah BY. Teorema ini muncul berdasarkan teorema sebelumnya juga. FBB A dan B itu bisa kita tulis sebagai kombinasi linear dari A dan B. Jadi AX ditambah BY itu sama dengan FBB dari A dan B. A dan B relatif prima, maka FBB dari A dan B itu sama dengan 1. Dengan demikian diperoleh AX ditambah BY itu nanti sama dengan 1. Nah, selain teorema ini muncul teorema lainnya juga. Jika FBB A dan B itu sama dengan D, maka FBB dari A per D dan B per D itu sama dengan 1. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan FBB dari 20 dan 30. Nah, FBB dari 20 dan 30 itu kan 10. Nah, maka kalau FBB dari 20 per 10 dan 30 per 10 itu kan sama dengan FBB 2 dan 3. Nah, FBB 2 dan 3 itu kan sama dengan 1. Atau FBB dari 22 dan 18. FBB-nya adalah 2 kan ya. Maka FBB dari 22 dibagi 2 dan 18 dibagi 2 itu kan sama dengan FBB dari 11 dan 9. Nah, FBB dari 11 dan 9 itu adalah 1. Nah, itu adalah ilustrasi dari teorema ini. Nah, buktinya apa? Nah, bukti secara umum seperti teorema sebelumnya bahwa FBB dari A dan B yang sama dengan D ini bisa kita tulis sebagai kombinasi linear, yaitu AX ditambah BY sama dengan D. Nah, lalu kita bagi kedua ruas ini dengan D. Maka kita peroleh A per DX ditambah B per DY sama dengan D per D. Maka kita peroleh A per DX ditambah B per
DY sama dengan 1. Nah, ini sesuai yang sudah kita peroleh tadi. Dengan demikian, ini bisa kita tulis sebagai FPB dari A per D, B per D itu sama dengan 1. Nah, karena A per D dan B per D itu adalah bilangan bulat, maka bisa disimpulkan juga bahwa keduanya relatif prima atau saling prima, karena FPB-nya itu adalah 1. Nah, teorema selanjutnya adalah jika A membagi C dan B membagi C, maka FPB dari A dan B itu sama dengan 1, maka A kali B itu membagi C. Nah, buktinya adalah seperti definisi sebelumnya, pada keterbagian A membagi C itu bisa kita tulis sebagai C sama dengan MA, dengan M itu adalah bilangan bulat. Sementara B membagi C bisa kita tulis sebagai C sama dengan NB, dengan N itu juga bilangan bulat. FPB dari A dan B itu sama dengan 1, maka bisa kita tulis sebagai kombinasi linear dari A dan B, yaitu AX ditambah BY itu sama dengan 1. Untuk bilangan bulat X dan Y. Nah, selanjutnya kita kalikan persamaan ini dengan C, maka diperoleh ACX ditambah BCY sama dengan C. Padahal C itu sama dengan MA dan C itu sama dengan NB juga. A kali NB X ditambah B kali MA Y sama dengan C. Selanjutnya bisa kita sederhanakan menjadi AB kali NX ditambah MY sama dengan C. NX ditambah MY ini kan bilangan bulat, sehingga pada akhirnya bisa kita simpulkan bahwa AB itu membagi C. Jadi dari sini bisa kita simpulkan kalau AB itu membagi C. Ada teorema lain juga seperti ini. Jika A membagi BC dan FPB dari A dan B itu sama dengan 1, maka A membagi C. Yang kita punya itu adalah pernyataan bahwa A itu membagi BC dan FPB dari A dan B itu adalah 1. Dengan demikian, kalau ada FPB dari A dan B itu sama dengan 1, maka bisa kita tulis sebagai 1 sama dengan AX ditambah BY. Dengan X dan Y adalah bilangan bulat. Jika kedua ruas kita kalikan dengan C, maka kita peroleh C sama dengan CAX ditambah CBY. Nah, dari sini karena C itu membagi CA dan C itu juga membagi CB, maka A itu membagi CA X ditambah CBY. Atau bisa kita tulis seperti ini, A itu membagi C kali AX ditambah BY. Nah, sedangkan AX ditambah BY seperti yang kita ketahui sebelumnya ini adalah 1, maka A otomatis membagi C. Nah, itu adalah video mengenai FPB. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bisa dipahami ya. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.